Puji Tuhan kita hari ini kembali lagi kita berbicara tentang walking in reconciliation. Ya, kita terus berjalan dalam pemulihan ya, perdamaian. Walking in reconciliation. Nah, untuk kita mulai, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kami percaya pertolongan Tuhan dalam hidup kami terus nyata sehingga saat ini kami semua ada dalam kondisi yang sehat karena pertolongan yang nyata dari Tuhan benar-benar kami alami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah hari ini akan terus menjadi bagian yang penuh dengan sukacita dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menerima apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman pagi ini akan menjadi rema dalam hidup kami. Terpuji namamu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari 2 Korintus 5 ayat 18 dikatakan begini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Firman Tuhan ini memang firman yang untuk rekonsiliasi ya. Tuhan sendiri yang mendamaikan kita. Tuhan Yesus Kristus mati next ya. Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib bukan hanya membawa perdamaian sejati antara Tuhan dan manusia, tapi juga untuk membawa manusia itu menjadi pelaku rekonsiliasi antar sesama manusia. Manusia itu sendiri ya. Agar mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini seperti doa Yesus ya. Yesus mau bahwa perdamaian itu terjadi bagi manusia dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dikatakan begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23 katakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Firman Tuhan di sini benar-benar jelas banget ya. Bagaimana Tuhan mau supaya kita semua menjadi satu. Menjadi satu tuh artinya terjadi rekonsiliasi. Terjadi rekonsiliasi antara sesama manusia, sesama kita sendiri. Karena Yesus mengatakan sama seperti engkau sama satu dengan aku dan aku satu dengan mereka. Ini firman Tuhan katakan. Jadi benar-benar firman Tuhan mau kerinduan Tuhan Yesus. Sampai dia dalam doanya mengatakan supaya mereka menjadi satu. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini doa Yesus bagi kita semua. Bagi umatnya semua. Nah rekonsiliasi itu adalah anugerah Allah ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia yang diciptakannya serupa dan segambar dengan dirinya.
Yesus harus mati untuk menebus manusia yang sangat dikasihinya dari hukuman akibat dosa. Jadi rekonsiliasi itu anugerah, anugerah dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mati di kayu salib untuk menebus kita karena dosa itu ya. Nah, di dan di rekonsiliasi ini juga itu adalah tanggung jawab orang percaya. Tanggung jawab orang percaya sebagai pelaku rekonsiliasi. Nah, setiap orang yang mau memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelaku rekonsiliasi, kita tahu bahwa untuk mencapai ke titik itu, kita harus melewati proses ya, melewati proses kehidupan. Proses kehidupan ini adalah perjalanan iman yang dipimpin oleh Tuhan. Sekalipun menghadapi badai kehidupan, tapi tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Nah, kalau kita sedang melewati proses kehidupan, kita tidak boleh lemah. Karena pada waktu kita menghadapi begitu banyak tantangan hidup, iya, yang kita alami, yang kita hadapi, tidak boleh menjadi lemah. Karena kita tahu bahwa kita adalah pelaku rekonsiliasi. Bagaimana kita menjadi membuat orang punya damai sejahtera Tuhan, punya pemulihan kalau kita sendiri tidak kuat di dalam melewati tantangan hidup. Mereka ingin dipulihkan, ingin mempunyai damai karena mereka tidak mempunyai, karena mereka juga sedang mengalami masalah-masalah yang berat. Nah, pada waktu kita sudah melewati semua itu, atau sekalipun kita sedang melewati, karena kita masih hidup ya, masih hidup di dunia ini, nggak mungkin nggak ada tantangan. Pastinya tantangan hidup kita ini akan terus berjalan. Iblis nggak mau kita enak-enak aja ya, melayang tinggi terus, nggak mau dia. Dia mau kita jatuh. Tetapi kalau kita bersama dengan Yesus, kita bersama satu dengan Tuhan, kita akan naik tinggi terus. Kita bahkan akan berdiri bagi banyak orang, menjadi pelaku rekonsiliasi itu sendiri. Sekalipun proses kehidupan yang sangat tidak enak dalam hidup kita, kita tahu, harus kita mengerti bahwa kita berpegang teguh pada janji Tuhan dan kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Ini firman Tuhan katakan, Roma 8 ayat 37. Jadi lebih dari pemenang itu adalah bahasa Yunania pernikao ya. Lebih besar dan lebih kuat dari kemenangan biasa. Itu lebih besar. Bukan hanya menang biasa, lebih dari pemenang, lebih dari orang-orang yang menang. Adalah orang-orang yang dapat menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Karena memiliki kekuatan. Kekuatan dan otoritas dari Kristus sendiri. Jadi kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus tahu bahwa kita sudah diberikan kekuatan, sudah diberikan otoritas. Memang pada waktu kita mengerti semua ini, bahkan Yesus, Tuhan, Bapa ada di dalam kita sendiri. Satu dengan kita, berjalan dengan Tuhan, kita membawa damai di mana-mana. Tetapi kita tidak bisa pungkiri, di depan kita banyak tantangan yang begitu berat. Yang kalau bisa iblis katakan kita goyah. Nah, di sini yang harus kita pikirkan bahwa semua tantangan yang kita lewati itu adalah tantangan yang akan membuat kita kuat, bukan untuk lemah. Kita harus kuat karena janji Tuhan. Karena kita sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Karena kekuatan otoritas Kristus sendiri yang Tuhan berikan menjadi milik kita. Itu sebabnya di sini kita
perlu menyadari ya, bahwa kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, sekalipun melewati badai kehidupan, tantangan-tantangan yang berat, yang secara manusia Tuhan sepertinya saya nggak kuat. Memang betul, betul banget kita tidak kuat. Tubuh kita, daging kita lemah. Tetapi jangan lupa, kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan itu langsung kepada kita dari Tuhan sendiri. Dan kita jangan lupa bahwa yang di dalam kita adalah Tuhan sendiri. Itu yang harus kita ingat terus. Bahwa pada waktu kita menjalankan kehidupan ini dengan segala macam yang kita lihat di depan kita, kita tidak boleh menjadi lemah, tidak. Dan kita akan katakan, harus kita perkatakan tidak. Saya tidak boleh lemah, saya harus kuat. Karena saya punya kuasa dan otoritas di dalam nama Yesus. Tuhan ada bersama saya. Tuhan ada di dalam saya. Roh Tuhan bekerja melalui saya. Nah ini yang harus kita perkatakan terus untuk menjadi suatu keyakinan yang teguh dalam hidup kita. Sehingga badai apapun, keadaan apapun yang menimpa kita, penghinaan, segala macam yang dilemparkan kepada kita, itu tidak akan menjadikan kita goyah. Karena kita tahu bahwa dalam hidup kita adalah ada Tuhan. Ada nilai-nilai kebenaran, ada budaya surga, ada kehidupan yang benar, ada kebenaran dalam hidup kita. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga sampah-sampah yang dilemparkan kepada kita, jangan sekali-sekali kita menanggapi. Sama dengan kita menerima sampah. Kita bukan tong sampah. Jangan, biarlah itu terjadi. Dan biarlah itu terjadi. Dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap memiliki kuasa dan otoritas untuk mengatakan saya tidak akan tergoyahkan. Saya tidak akan terkalahkan dengan segala tipu muslihat, tipu daya iblis. Melalui orang-orang di sekitar kita, melalui siapapun. Kita harus perkatakan itu dan harus membiasakan diri untuk kita hadapi semua itu. Supaya apa? Supaya kita kuat. Sebab pada waktu kita terima sampah itu, kitalah yang akan menjadi sakit. Sampah itu mempengaruhi hidup kita. Kita menjadi sakit karena banyak virus-virus, banyak kuman-kuman, banyak bakteri-bakteri yang akan mempengaruhi hidup kita. Sehingga kita menjadi lemah. Nah ini apa yang iblis mau. Mari kita mulai menyadari bahwa benar-benar kita tidak berada di dalam situasi itu. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang kuat karena kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan kita. Lemah ya betul, tetapi kekuatan Tuhan. Sadari bahwa kekuatan Tuhan itu ada. Kita harus katakan, Tuhan, kuatkan aku. Karena kekuatan Tuhan itu lebih dari segalanya. Kita mampu melewati segala tantangan hidup. Nah, kita akan melihat contoh orang yang menang ya. Walaupun di sini saya tulis banyak yang gagal. Seperti Yunus, Salomo, walaupun mereka gagal paham, gagal paham isi hati Tuhan ya. Mereka gagal dalam menerima apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Mereka menjalankan kehidupan seenak-enaknya saja. Apalagi istri Lot. Nah, dia gagal habis dia. Benar-benar gagal. Dan dia benar-benar melihat ke belakang. Kalau kita lihat orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gagal. Seperti istri Lot, dia menoleh ke belakang. Karena apa? Pada waktu kita harus maju fokus ke depan. Tuhan bilang lihat fokus ke depan. Jangan melihat ke belakang. Kita melihat bayang-bayang masa lalu. Kita melihat kembali. Aduh dulu begini, dulu begitu. Dia begini, dia begitu. Saya sampai menderita. Nah
bayang-bayang masa lalu ini yang menghancurkan, bahkan membunuh kita. Tidak bisa maju. Jadi kita tahu bahwa banyak orang yang gagal memahami rencana Tuhan dalam kehidupan mereka ya. Tapi kita di sini tidak ya. Kita sudah tahu persis siapa kita. Setiap hari didengungkan oleh gembala kita bahwa kita adalah apa yang Tuhan pikirkan dan katakan. Jadi kita tahu bahwa orang-orang yang gagal ini benar-benar tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita bukan seperti itu. Kita lihat contoh Yusuf ya. Kita lihat contoh Yusuf. Yusuf ini melewati tantangan dan penderitaan yang sangat berat. Kita tahu cerita Yusuf di dalam Kejadian 45. Yusuf berkata, jangan berduka cita dan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Tetapi Allah yang telah mengutus aku untuk menyelamatkan kamu dari dan banyak orang. Jadi waktu Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya, mungkin dipukul, mau dibunuh. Tetapi Yusuf akhirnya dibuang ke dalam sumur. Dan untuk keuntungan lagi mereka menjual Yusuf. Menjual. Nah, orang kalau sudah dijual itu menjadi budak belian. Itu sudah tidak ada hak sama sekali. Nggak ada hak dirinya itu, nggak punya hak hidup. Terserah tuannya mau buat apa. Itu budak belian ya. Jadi waktu dia dibeli, dia dibawa ke Mesir. Segala macam yang disuruh dia lakukan, harus dia lakukan dengan setia. Kalau tidak, habis dia. Dan begitu luar biasanya Yusuf menjalani ini. Dia tidak gentar, dia tidak goyah. Mungkin waktu yang lalu dia hidup dalam kenyamanan, anak kesayangan bapaknya sendiri. Dan dia benar-benar pokoknya hidup paling enak. Dan gak ada kesusahan dalam hidupnya. Tetapi waktu dia lewati itu semua, dia melihat janji Tuhan. Karena pada waktu Yusuf ini hidup dekat dengan ayahnya, papanya Yakub selalu pastinya memberikan wejangan-wejangan, memberikan firman, memberikan apa yang harusnya dia lakukan untuk menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang menang. Karena dia selalu ceritakan tentang kondisi dia, apa yang dia mimpi, dia menjadi seorang tuan, menjadi seorang raja, menjadi seorang yang disembah. Itu harus terjadi dalam hidup. Jadi waktu melewati tantangan, sekalipun dia tidak pernah melewati tantangan kehidupan itu, dia lewati begitu saja. Dan dia mungkin berpikir, oh ini ya yang harus saya lalui. Oh yang seperti ini ya. Ya yang penting saya ada dalam rencana Tuhan. Saya lewatin semua badai kehidupan ini. Apapun yang terjadi di luar sana, saya akan tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah Yusuf ya. Beratnya penderitaan Yusuf tidak membuat Yusuf gentar. Karena Yusuf tahu bahwa ia sedang masuk dalam peperangan rohani. Dia harus keluar sebagai pemenang. Dia masuk di dalam peperangan, di dalam proses untuk menjadi lebih dari pemenang. Karena kalau orang tidak melalui proses, dia takut untuk melewati proses itu, dia tidak akan keluar sebagai pemenang. Orang bilang kalah sebelum berperang. Kalah sebelum berperang. Jadi dia harus perangi semua kondisi yang terjadi di sekitar dia untuk dia kuat, menang, menjadi pemenang pada akhirnya. Dan kita lihat terbukti ya, Yusuf menjadi raja. Dia yang menguasai semua, dia yang mengatur semuanya. Dia orang yang teruji, tahan uji. Itulah Yusuf. Nah, bagaimana dengan Daud? Kita lihat Daud. Daud mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu di dalam Mazmur 27 ayat 10.
Jadi Daud pun mengalami hal yang sama. Daud pun ditinggalkan oleh orang tuanya. Daud pun tidak diakui. Bahkan pada waktu Samuel datang untuk memilih anak-anak dari keluarga Daud ini, anak-anak Isai, Daud tidak ada dalam hitungan. Sampai Samuel sendiri mengatakan, masih adakah anakmu? Baru bapaknya teringat, iya ya, ada di ladang dia. Dia sedang menjadi gembala. Sementara kakak-kakaknya itu, abang-abangnya itu menjadi prajurit yang gagah perkasa. Nah, inilah yang terjadi. Tetapi dalam proses penderitaannya, Daud menyadari bahwa Allah sedang mengajari dia. Mengajar tangannya untuk bertempur, melawan Goliat, raksasa Goliat dia kalahkan. Dan kakinya kuat, mampu berdiri seperti kaki rusa yang terlatih. Karena apa? Dia memang melewati proses itu dengan semangat. Karena dia tahu Tuhan sudah memberikan dia kekuatan. Kekuatan otoritas. Waktu dia lewatin itu, dia selalu bersama dengan Tuhan. Jadi sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud mengalami Tuhan. Itu sebabnya kekuatan Tuhan yang ada padanya. Dia kuat dan mampu sampai dia akhirnya menjadi raja. Orang yang menang adalah orang yang tahan uji dan sudah terlatih, ya ini ya dikatakan gitu. Orang yang berjalan dalam rekonsiliasi adalah orang yang menyadari bahwa dia sedang berjalan dalam anugerah Tuhan sehingga melalui kehidupannya banyak orang dibebaskan. Kita lihat bahwa semua yang terjadi pada orang-orang yang Tuhan pakai, orang Tuhan pilih, dan orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang sudah melewati proses kehidupan. Orang-orang yang sudah terlatih, orang-orang yang sudah tahan uji. Jadi marilah kita semua terus menyadari ini dan melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam breakout room nanti kita akan sharingkan bagaimana Salomo berrekonsiliasi dengan Tuhan, bagaimana hubungannya dengan sesama, mengapa Raja Daud gagal berrekonsiliasi dengan keluarganya, dan yang kedua bagaimana cara generasi sekarang direkonsiliasikan dengan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk pagi hari ini kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh terus kuat di dalam hidup ini. Kami terus berjalan dalam kekuatan Tuhan. Sehingga kami menjadi lebih daripada pemenang. Dan banyak orang dapat tertolong melalui kehidupan kami. Karena kami ada orang-orang yang kuat. Kami tahu bahwa kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Kekuatan Tuhan, otoritas Tuhan yang membuat kami menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami juga akan menang pada hari ini dan menang di hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.